Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Leon menatap Rindu yang menangis dalam pelukan ibunya. Dalam hati kecil Leon, Rindu selalu menempati ruangan khusus. Hanya saja Leon bukan laki-laki pengecut yang akan dengan gampangnya melepaskan Wilona. Pengorbanan Wilona untuk Leon juga tidak main-main. Gadis itu sanggup menunggu Leon dan mengobati luka yang ditinggalkan Rindu. Rasanya sangat tidak adil untuk Wilona jika dia tersingkir karena kembalinya Rindu. Dedi, aku dan Rindu itu gak ada hubungan apapun. Kami hanya terhubung karena Lea, dan aku gak mungkin tinggalin Wilona. Zain mengerti dengan keputusan putranya, walaupun dia tidak tahu apa yang Leon rasakan, tetapi rencana pernikahan ini sudah ada jauh sebelum Rindu datang membawa Lea. Dera mengurai pelukannya pada Rindu. Wanita itu juga berada di ambang kegalauan. Di satu sisi, cucunya membutuhkan orang tua yang lengkap, tapi di sisi lain, Leon juga sudah meminang Wilona untuk menjadi pendamping hidupnya. Kamu sendiri gimana, Rindu? Apa kamu gak ada keinginan menikah dengan Leon? Biar bisa kasih keluarga yang utuh buat Lea. Tanya Dera sembari mengusap air matanya. Rindu menggeleng kuat. Tante gak usah pikirkan kami. Lea cukup mengenal siapa ayahnya. Kami gak akan menjadi penghalang untuk Pak Leon. Lea anaknya cerdas. Saya yakin dia pasti ngerti kok dengan keadaan kami. Lagi-lagi Rindu menekankan pada keluarga Leon bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk menuntut pertanggungjawaban dari ayah kandung Lea itu. Keinginannya hanya satu, yaitu mengabulkan permintaan Milea untuk bertemu dengan ayah kandungnya, dan itu juga sudah terwujud. Baguslah Rindu, kalau nanti orang tuanya Wilona minta penjelasan, aku mohon bantu aku. Rindu mengangguk dengan sangat yakin. Dari dulu dia tidak pernah memiliki perasaan apa-apa dengan mantan bosnya itu. Sekarang pun dia tidak akan terluka melihat Leon menikahi wanita lain. Pagi-pagi, Lea terbangun dengan perasaan yang sangat bahagia. Dia melihat ayahnya tidur di sofa, sedangkan ibunya tidur di sampingnya. Itu artinya semalam kedua orang tuanya bersama untuk menjaga dirinya. Ayah, ternyata ini bukan cuma mimpi Lea, gumam Lea dengan wajah berseri-seri. Rindu ikut terbangun saat mendengar ocehan putrinya. Lea sudah bangun, mau pipis? Tanya Rindu sembari mengusap wajah sang putri yang tampak ceria. Bahkan Lea tidak terlihat seperti sedang sakit. Nanti tunggu ayah bangun ya ibu. Ibu terima kasih ya karena ibu udah datangin ayah Lea. Gadis kecil itu memeluk ibunya dengan bahagia. Sudah sangat lama Lea bersabar menunggu Leon karena Rindu selalu bilang kalau waktunya pasti tiba. Sekarang Lea benar-benar bahagia karena sudah bertemu dengan ayahnya berkat sang ibu tentunya. Sama-sama sayang. Sekarang udah ketemu ayah, Lea harus lebih semangat untuk sembuh ya. Jangan nangis lagi kalau dokter ambil darah. Kalau dikasih obat, Lea harus patuh biar cepat sembuh ya. Rupanya Leon juga terbangun karena suara Rindu dan Lea. Laki-laki itu mengusap wajahnya dan berjalan menghampiri sang putri. Anak ayah udah bangun. Leon mendekap Lea dan mencurahkan kasih sayangnya pada gadis kecil itu. Lalu Rindu pun meminta bantuan Leon untuk membawa Lea ke kamar mandi. Mereka tampak seperti keluarga kecil yang kompak.
Mungkin semua itu karena tadi malam Leon dan Rindu sudah sepakat untuk membesarkan anak mereka bersama. Meskipun mereka tidak menikah, yang penting Lea tidak akan kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. "Ayah, Lea cantik nggak kalau diurai?" Kata ibu, "Rambutnya Lea bagus loh." Tanya Lea yang kini sudah keluar dari kamar mandi dengan penampilan yang segar. Lea kini duduk di pangkuan Leon dan Rindu menyisir rambutnya. Helai demi helai rambut hitam itu tersangkut di sisir. Semakin disisir, semakin banyak rambut Lea yang rontok. Rindu diam-diam menyeka air mata saat menyadari rambut Lea mungkin akan menjadi botak karena pengobatannya. Leon melihat hal yang sama dan dia merasakan kesedihan yang sama dengan Rindu. "Bagus kok sayang, Lea cantik banget," balas Leon dengan perasaan kacau. Dadanya terasa sesak sekarang. "Ibu paling jago kalau kepang rambut Lea. Tolong ya ibu, bikin Lea jadi cantik di depan ayah," seru Lea yang masih belum menyadari kalau sekarang rambutnya sudah mulai rontok. "Ayah kayaknya suka rambut Lea dikuncir kuda deh, iya kan ayah?" Leon dan Rindu saling bertatapan. Mereka harus sama-sama berusaha agar Lea tidak merasa sedih. Namun belum sempat Leon menjawab, tanpa sengaja Leon menyenggol sisir yang dipegang Rindu hingga terjatuh. Helai-helai rambut yang rontok itu pun terlihat jelas di mata Lea. "Ibu nggak mau dandanin Lea karena rambut Lea pada pergi ya, Bu. Kenapa mereka pergi, Bu? Lea kan baru ketemu ayah. Masa Lea nggak cantik di depan ayah?" Suara Lea yang bergetar akhirnya berubah menjadi tangisan yang terdengar pilu. Leon dan Rindu berusaha menenangkan putri mereka yang menangis. Efek pengobatan yang dijalani oleh Lea memang membuat rambut indahnya menjadi rontok, dan itu sangat membuat Lea sedih. "Sayang, gak apa-apa rambutnya pergi. Nanti kalau Lea udah sembuh, rambutnya akan tumbuh lagi. Lebih banyak, lebih bagus, dan lebih panjang," bujuk Rindu yang saat ini duduk tepat di depan sang putri. Wanita itu sama sekali tidak menunjukkan air mata di depan Lea. Dia berusaha terlihat tegar walau hatinya hancur. Rindu tahu kalau dia lemah, Lea juga akan ikut rapuh. "Tapi Lea malu, Bu." Tangan Rindu menggenggam tangan Lea, satu tangan yang lain menghapus air mata gadis kecilnya itu. "Nanti ibu belikan rambut palsu yang bagus. Lea jangan sedih lagi ya." "Ibu kamu benar sayang, kalau Lea sedih terus, nanti penyakitnya nggak mau pergi dari tubuh Lea. Biar Lea sehat lagi, Lea harus banyak-banyak senyum, Lea harus bahagia," sahut Leon. Rindu melirik ayah kandung Lea itu. Sepertinya dia memang bisa diajak kerja sama untuk membujuk Lea. "Apa iya ibu, kalau Lea bahagia, Lea akan sembuh?" tanya Lea yang seakan tidak yakin dengan kata-kata ayahnya itu. Rindu mengangguk dan mengusap wajah sang putri. "Iya dong, kalau Lea nangis artinya penyakit itu menang lawan Lea. Lea harus bahagia, senyum, ketawa, biar penyakitnya kalah." Suara ketukan di pintu mulai terdengar. Leon kira itu adalah kunjungan dokter dan dia pun menyuruh mereka masuk. "Kalau gitu Lea mau tinggal sama ayah sama ibu ya, biar Lea bahagia dan menang lawan penyakitnya Lea," seru Lea dengan sangat antusias. Hati Rindu terenyuh mendengar keinginan putrinya itu. Keinginan yang bagi Rindu tidak sesederhana yang diucapkan Lea. Rupanya ocehan polos Milea itu sampai di telinga Wilona. Dia datang bersama Dera untuk mengantarkan sarapan dan tidak sengaja mendengar keinginan Milea.
Wilona, Leon terkejut saat melihat tunangannya masuk dan dia pikir sebelumnya adalah kunjungan dokter. Semua orang mematung kecuali Lea yang terus bertanya siapa yang datang. Dia juga belum sempat berkenalan dengan Dera karena neneknya itu sudah pulang saat dia masih tidur dalam pengaruh obat semalam. Lea sama ibu ya, Rindu dengan sigap mengambil alih sang putri dari pangkuan ayahnya. Rindu, Leon ingin mencegah Rindu saat hendak mengambil Lea darinya. Saya hanya ingin menjaga perasaannya, Pak. Keinginan Lea tadi mungkin membuatnya sakit hati, kata Rindu dengan berbisik. Lea belum kenalan sama nenek kan? Rindu tahu kalau Leon harus bicara empat mata dulu dengan Wilona sebelum mengenalkan pada Lea. Dia pun mengenalkan sang putri pada Dera, ibunya Leon. Sementara Wilona berusaha menahan perih saat mendengar pengakuan anak kecil yang merindukan kasih sayang ayahnya itu. Setelah bertahun-tahun berjuang mengambil hati Leon untuk melupakan Rindu, sekarang dia harus berjuang untuk mempertahankan hubungannya dan melawan Rindu yang datang membawa senjata baru, Lea. Wilona, kok kamu gak ngabarin mau kesini? Tanya Leon, merasa tidak enak hati karena Wilona pasti mendengar ucapan Lea tadi. HP-mu aja mati dari tadi malam. Gimana aku bisa hubungi? Jawab Wilona dengan ketus. Leon memeriksa ponselnya yang ternyata memang mati. Aku lupa cas kayaknya. Maaf Wilona, aku kenalin sama Lea ya. Leon meraih tangan Wilona dan membawanya menemui Lea. Gadis itu sedang bicara banyak dengan neneknya. Dalam pangkuan Rindu, dia terlihat menggemaskan dengan semua ocehannya. Hai, kamu Lea ya? Wilona menyapa bocah cantik itu dengan senyumannya yang terlihat ramah. Lea, ini calon istrinya ayah. Salim dulu sama tantenya, kata Rindu menjelaskan pada sang putri. Lea tampak kecewa mendengarkan penuturan sang ibu. Dari bahasa yang disampaikan ibunya, Lea tahu kalau ayah dan ibunya tidak akan bisa bersatu karena tante di hadapannya itu. Dengan berat hati dan wajah sedih, Lea mencium tangan Wilona dan berkenalan. Tante sama ayah belum nikah ya? Apa tante kesini mau ambil ayahku? Boleh nggak ayahku buat ibu aja, biar aku bahagia dan aku bisa sembuh. Kalau nanti aku sembuh dan rambutku balik jadi cantik, aku kembalikan lagi ayah ke tante.